Di masa depan, terjadi konflik antara dua negara Asia. Taiwan selalu dianggap bagian dari Cina, maka negeri yang berjulukan tirai bambu itu akan melakukan langkah-langkah untuk menyatukannya kembali. Ternyata, hal itu ditentang oleh Satuan Keamanan Internasional dan sebagai sekutu, Britania Raya dengan tegas menyatakan akan sepenuhnya mendukung Taiwan sehingga terjadilah konflik perang dingin berkepanjangan yang menyebabkan negara-negara barat mengalami resesi terparah dalam sejarah. Pengembangan dan penelitian telah dilakukan untuk menciptakan senjata yang jauh lebih kuat, yaitu mesin dengan kecerdasan buatan. Paul Dawson, seorang prajurit yang kepalanya tertembak, menjadi salah satu kelinci percobaan. Seorang ilmuwan bernama Vincent McCarthy telah mengimplan otak Paul untuk memperbaiki kerusakan. Namun, sayangnya, sampai saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Tak ada kehidupan yang terpancar dari mata Paul, dan yang lebih parahnya lagi, Paul menyerang Vincent serta asistennya Lucy. Sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan berjudul The Machine, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2013, garapan sutradara Caradog W. James dan dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah berpengalaman dalam bidangnya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita seruput itu kopi dan mari ceritanya kita lanjuti. Vincent selamat dari serangan tersebut, namun sayangnya tidak dengan Lucy. Sebuah mimpi buruk membangunkannya, mimpi yang belakangan ini acap kali menghantui tentang penelitian dan tentang putrinya yang mengalami Rett Syndrome. Penelitian intelligence machine tetap dilanjutkan. Kini Departemen Pertahanan mengadakan seleksi untuk mengumpulkan ide-ide baru dari para ilmuwan muda. Semuanya masih sangat jauh dari harapan, sampai akhirnya seorang wanita cerdas bernama Eva datang. Programnya tidak berdasarkan data, tapi dari pengalaman. Itu benar-benar menakjubkan. Program Eva menjawab semua pertanyaan dengan penuh makna dan perasaan. Vincent meminta Eva melupakan para donatur dan bergabung bersama pemerintah agar mendapatkan dana yang tak terbatas serta dukungan dari tim robotika terbaik di seluruh negeri. Meski masih banyak yang belum diketahui, tapi Eva tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berkembang. Ya, wanita itu langsung menerima tawaran tersebut dan mulai bekerja. Pada hari pertama, tiba-tiba saja sebuah masalah datang dari seseorang yang menghampiri mobilnya. Seorang wanita tua mengaku telah kehilangan anak bernama Paul Dawson. Pemerintah mengatakan bahwa Paul telah gugur namun tidak mengirimkan jasadnya. Akibat pertikaian tersebut, Eva ditahan oleh para tentara. Vincent mencoba menjelaskan apa yang terjadi, bahwa Paul telah gugur di pelabuhan Holong 2 tahun yang lalu dan sang ibu tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Untuk mencairkan suasana, Vincent mengajak Eva berkopi ria sambil berkeliling agar lebih mengenal tentang fasilitas. Fasilitas tersebut dibangun di bawah tanah bertujuan agar para hacker Cina tidak meretas sistemnya dan menyebar virus. Selain itu, Eva juga bertemu dengan beberapa pengawal yang otaknya telah diimplan. Vincent menjelaskan kelebihan dan kekurangan sehingga teknologi itu masih dirahasiakan. Salah satu prajurit bernama Suri sejak tadi mengawal melalui CCTV. Sepertinya wanita itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di fasilitas, termasuk pengkhianatan. Kembali ke Vincent yang menunjukkan Eva ruang kerjanya. Di sana terdapat komputer kuantum dan kebetulan kepala proyek Thompson juga berada di sana. Setelah sedikit perdebatan tentang masa remaja Eva, Thompson mengajak semua menemui James karena hari ini percobaan lengan prostetik akan dilakukan. Ya, sebuah lengan robot yang tidak hanya sangat kuat tapi juga sangat mirip dengan lengan manusia sehingga nantinya bisa menyamarkan prajurit robot yang akan mereka ciptakan. Sebenarnya, James masih dilarang untuk menyentuh siapapun sampai benar-benar bisa mengendalikan, namun Eva dengan ramah mengizinkan untuk menyentuh tangannya. Lalu James pun mengambil kesempatan tersebut untuk meminta pertolongan.
Di hari berikutnya, Eva diminta untuk menanamkan pikiran pada komputer kuantum. Eva menjawab beberapa pertanyaan seperti apa yang disukai dan apa yang dibenci, serta kenangan yang diingat pertama kali. Mereka juga membicarakan tentang Area 6 yang sebelumnya disinggung James. Vincent menjelaskan tempat itu adalah penampungan para veteran perang, tidak kurang dan tidak lebih. Karena penasaran, Eva pun nekat berusaha menemukan jawaban sendiri melalui komputer, bahkan langsung mendatangi lokasi tersebut. Sesuai dengan yang dikatakan Vincent, itu memang tempat penampungan, namun sepertinya para veteran mendapat perlakuan yang sangat tidak layak. Tak lama kemudian, Eva kembali melakukan proses penanaman pikiran di komputer kuantum, dan kali ini adalah tahap ekspresi. Vincent mengetahui apa yang dilakukan Eva dan memberikan peringatan yang cukup tegas, sampai-sampai wanita itu tersinggung. Tidak hanya Vincent, namun Thompson juga mengetahui lewat kamera pengawas yang dikendalikan Suri. Beberapa hari kemudian, setelah proses penanaman pikiran Eva selesai, mereka membangun sebuah program AI berdasarkan program milik Eva. Ya, program yang diberi nama The Machine itu benar-benar cerdas, bahkan bisa mengatur sebuah rencana yang luar biasa untuk menjatuhkan negara adidaya. Hubungan Vincent dan Eva mulai membaik. Sebelumnya Vincent sudah meminta maaf, dia tidak bermaksud kasar, hanya khawatir rasa ingin tahu Eva akan membawa malapetaka. Sebenarnya Vincent tidak senang bekerja di sana, namun penelitian yang dilakukan itu sangat penting. Vincent berharap implan otak bisa menyelamatkan putrinya, Mary. Atau dengan kata lain, Vincent menggunakan dana perang untuk menyelamatkan putrinya. Eva benar-benar tersentuh sehingga memutuskan untuk membantu. Tak lama kemudian, mereka kembali bertemu dengan Nyonya Dawson dan berniat untuk mengantarkan wanita itu pulang. Sangat mengejutkan, ternyata yang mereka hampiri adalah seorang agen rahasia Cina yang sedang menyamar. What are you doing? Menurut informasi, yang menyerang mereka adalah MSS atau biasa disebut Chinese Spooks atau hantu Cina yang berusaha untuk menghambat program robotika dengan membunuh para ilmuwan. Pasukan keamanan segera datang dan berhasil menyelamatkan Vincent, namun sayangnya tidak dengan Eva. Karena perang sudah di depan mata, maka Thompson meminta Vincent untuk melanjutkan penelitian, yaitu memasukkan mesin ke dalam tubuh robot. Ya, mereka menciptakan rangka baja lalu dilapisi dengan bahan yang sangat mirip dengan kulit manusia. Beberapa waktu kemudian, Vincent meminta mesin membuka mata karena kini program itu telah memiliki tubuh. Beberapa tes telah dilakukan, mesin memiliki wajah yang sangat mirip dengan ibunya Eva, bahkan juga memiliki ketakutan yang hampir sama, yaitu kehampaan, laba-laba, dan badut. Ya, seorang ilmuwan diminta menyamar sebagai badut untuk menakut-nakuti mesin. Sangat mengejutkan, dengan cepat dia menghabisi ilmuwan itu, mesin benar-benar terguncang, sampai-sampai berhenti bergerak. I'm sorry. Can you fix him? No. Don't kill anyone else. Keesokan harinya, Thompson mengirimkan seorang ilmuwan senior untuk menjadi asisten Vincent. Namun Vincent malah menolaknya mentah-mentah. Dia menuju ke Area 6 untuk berbicara dengan James tentang kematian Eva. Vincent mengetahui bahwa Thompson lah yang membunuh Eva, dan selain itu, dia juga menjelaskan tentang rencana melarikan diri bersama dengan para veteran. Di sini James sama sekali tidak menjawab apapun karena telah kehilangan kemampuan berbicara. Inilah efek samping dari implan. Sementara itu, Suri secara diam-diam mendatangi ruang kerja James. Mendadak mesin menjadi berfungsi kembali, lalu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa robot, sampai-sampai membuat Suri meneteskan air mata. Vincent sangat bersyukur, ternyata mesin tidak rusak. Mesin mengaku bahwa dirinya hanya merasa sangat sedih dan kini sedang mencoba untuk tersenyum. Sangat disayangkan, Vincent tidak punya waktu lama untuk bersama mesin karena dokter menelepon mengabari tentang kondisi Mary. Ada makanan yang tersedot ke paru-paru, oleh karena itu dokter akan memberikan antibiotik untuk mencegah infeksi.
Selama ditinggalkan oleh Vincent, Machine terus belajar untuk mengembangkan diri. Beberapa waktu kemudian, ketika kembali, Vincent melihat para ilmuwan dilanda kepanikan karena Machine meninggalkan lab. Kini android itu bisa berempati, seolah ikut merasakan penderitaan Vincent. Itu membuat Vincent benar-benar terkejut karena Machine telah sangat jauh berkembang. Malam harinya, ketika Vincent mengurus operasi putrinya, Thompson datang mengunjungi Machine. Pria itu meminta Machine untuk membuka beberapa program yang ada di dalam berkas, sehingga kini android itu bisa menguasai banyak bahasa. Selain itu, Machine juga dipertemukan dengan agen rahasia Cina yang membunuh Eva. Lalu Thompson meminta Machine membunuhnya. Tentu saja android itu menolak karena telah berjanji kepada Vincent untuk tidak menyakiti siapapun. Meski terpaksa, Machine hanya bisa sebatas mencederai si pembunuh, sehingga membuat Thompson harus melakukan cara lain. Keesokan harinya, Vincent menemukan Machine bersembunyi ketakutan di bawah meja. Pada awalnya, android itu menolak untuk menceritakan, namun setelah dirayu dengan menunjukkan foto-foto alam yang indah, Machine pun mengaku bahwa tadi malam dia telah membunuh seorang pria. Machine melakukannya karena tak ingin dibunuh oleh Thompson. Ketika ditemui, Thompson menjelaskan bahwa Machine memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekedar prajurit, dan untuk itu Vincent harus membuktikannya. Beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini memang menunjukkan bahwa Machine benar-benar hidup layaknya manusia. Namun sayangnya, tidak ada bukti untuk ditunjukkan kepada Thompson. Hari-hari selanjutnya adalah hari-hari yang penuh dengan latihan tempur. Vincent tidak bisa menemani Machine karena harus berada di sisi Mary yang tengah menjalani operasi. Sangat disayangkan, operasi tersebut gagal dan Mary telah pergi untuk selama-lamanya. Tentu saja itu membuat Vincent sangat terpukul. Kini satu-satunya harapan ada pada Machine. Jika android itu benar-benar bisa merasakan, maka kemungkinan Mary akan mendapat kesempatan untuk dihidupkan kembali. Akhirnya pada suatu momen, Machine meminta Vincent untuk memperhatikan lebih detail, dan ditemukanlah segala hal yang dilihat Machine pada Vincent. Ya, kini android itu terbukti bisa merasakan seperti manusia, tapi ternyata hal itulah yang dikhawatirkan oleh Thompson. Pria itu meminta Vincent untuk menyingkirkan kesadaran Machine atau data-data Mary akan dihapus dari komputer kuantum. Vincent yang tidak punya pilihan lain terpaksa melakukannya. Sangat mengejutkan, ternyata Machine bisa mengerti android itu sama sekali tidak menyalahkan Vincent. Dia mengetahui bahwa semua ini demi putrinya Vincent. Beberapa waktu kemudian, operasi pun dimulai. Vincent berhasil melepas komponen yang menyimpan kesadaran, dan kini Machine benar-benar menjadi prajurit tempur yang cerdas, tangguh, dan tentu saja tak berperasaan. Sayangnya, setelah melakukan semua itu, Vincent malah dikhianati. Seluruh data-data Mary akan dihapus, Vincent akan dieksekusi, sedangkan Project Machine akan dilanjutkan oleh seorang ilmuwan senior kepercayaan Thompson. Sangat mengejutkan, Machine tidak membunuh Vincent. Ketika diperiksa, ternyata komponen yang dicabut oleh Vincent hanyalah baterai GPS yang tentunya tidak akan mempengaruhi kesadaran. Ketika Thompson dan ilmuwannya tahu, semuanya sudah terlambat. Machine telah bekerja sama dengan para pengawal untuk memulai pemberontakan. Ya, para pengawal yang telah diimplan itu sebenarnya bisa berbicara, tapi dengan bahasa masa depan, bahasa yang tidak akan bisa dimengerti oleh manusia. Serangan-serangan pun mulai dilancarkan dengan Machine yang memimpin sebagai komandan. Tentu saja para tentara tidak ada yang mampu mengalahkan mereka. Oleh karena itu, Thompson harus menonaktifkan implan. Blast doors. Vincent sendiri menepati janjinya untuk membebaskan para veteran serta memberikan mereka lengan dan kaki prostetik. Vincent juga merusak komputer kuantum. Dia tidak sendiri karena ada James yang mengawal.
Sementara itu, berkat bantuan Suri, Machine berhasil menerobos ruangan Thompson. Tanpa banyak basa-basi, android itu pun langsung mengeksekusi, namun dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu merusak otaknya Thompson. Tak lama kemudian, ketika Vincent datang, Machine menjelaskan bahwa data-data program Mary telah diamankan oleh Suri. Jika Vincent tidak keberatan, data-data tersebut akan dipindahkan ke otak Machine. Vincent memutuskan untuk percaya karena Machine adalah masa depan yang dibutuhkan oleh Mary. Film pun ditutup dengan menampilkan Vincent dan Machine meninggalkan fasilitas, menyerahkan data-data para korban kepada Nyonya Dawson yang masih setia menunggu di luar. Lalu ditampilkan juga dalam waktu yang tidak diketahui, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, Vincent telah berhasil menghidupkan kembali Mary secara virtual dengan Machine yang kini menjadi ibunya Mary. Lalu bagaimana selanjutnya? Apakah perang saudara akan memusnahkan seluruh manusia dan menjadikan Machine serta kaumnya sebagai kecerdasan yang berkuasa di dunia? Dan tamat. Ya, sebuah film beranggaran rendah dengan cerita yang cukup mengerikan tentang apa yang terjadi ketika militer mencoba mengembangkan kecerdasan buatannya sendiri. The Machine memiliki beberapa poin. Salah satunya adalah anggapan bahwa kita tidak bisa hanya memprogram AI, tapi juga harus mengajari dan berkomunikasi layaknya seperti seorang anak. Ini mengingatkan saya akan film Prometheus, di mana Peter Whelan mengajari ciptaannya yaitu David tentang makna kehidupan bagi manusia dan juga ambisi. Vincent berada di ambang terobosan dalam desain AI, sehingga android atau robot mungkin hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa mengembangkan kesadaran diri seperti manusia. Namun, dengan negara-negara barat yang sedang menderita dalam resesi akibat perang dingin dengan China, pemerintah lewat Kementerian Pertahanannya menyatakan bahwa mereka membutuhkan robot tempur yang cerdas dan tentunya tak berperasaan. Penelitian pun mulai dilakukan. Selama bertahun-tahun, Vincent mengembangkan implan otak. Paul Dawson adalah salah satu yang pertama dan gagal. Dia membunuh asisten Vincent, yaitu Lucy, dan nyaris membunuh Vincent sendiri. Meskipun tidak dijelaskan, tapi saya pikir itu kejadian 2 tahun yang lalu. Paul yang tertembak di Pelabuhan Holong, bisa dibilang jasad Paul diambil untuk dihidupkan kembali dengan mengimplan otaknya. Sejak kegagalan tersebut, penelitian terus dilanjutkan. Vincent telah berhasil mengimplan beberapa prajurit termasuk Suri. Hasilnya, para prajurit memang mengalami peningkatan dalam hal kekuatan dan kecepatan, namun tidak cukup cerdas. Dan kekurangan yang benar-benar terlihat adalah mereka dianggap telah kehilangan kemampuan berbicara. Setelah Eva dihabisi oleh MSS, atau lebih tepatnya MSS palsu yang diperintahkan oleh Thompson, Vincent segera membangun robot jenis baru berdasarkan gabungan dari pikiran dan program luar biasa yang diciptakan Eva. Robot ini benar-benar melampaui programnya sendiri dan berkembang menjadi bentuk kehidupan yang baru. Lalu ketika Thompson mulai membentuk pikiran Machine untuk pertempuran, upaya Machine memahami perbedaan manusia dengan robot menimbulkan konflik yang lebih besar, dan selain itu, dia juga berusaha memahami tujuannya diciptakan. Menjelang akhir film, diketahui bahwa para implan telah mengembangkan bahasa baru, dan selama ini, Suri memimpin para tentara implan itu mengatur rencana pemberontakan. Ini dipicu oleh kekejaman yang mereka dapat sejak ditempatkan di Area 6. Ketika Machine berkomunikasi dalam bahasa robot, Suri terlihat menangis. Saya pikir Machine adalah pemimpin sebenarnya yang mereka nantikan selama ini, jenis baru yang lebih kuat, lebih cerdas, lebih berperasaan, serta yang terpenting adalah bebas. Ya, Suri selama ini hanya bisa berencana tanpa bisa bertindak karena tombol on-off implan mereka dipegang oleh Thompson. Tentu saja, tidak semuanya setuju dengan rencana Suri dan teman-teman. Salah satu tentara ada yang menentang dan berniat melaporkan. Itulah alasannya mengapa pada awal film dia dibakar.
Ada beberapa poin dalam film ini di mana kurangnya anggaran mulai terlihat, terutama ketika dalam adegan aksi tembak-tembakan dan baku hantam. Tapi menurut saya, The Machine berhasil membangun dunia canggih dan cukup masuk akal. Karakter Machine yang begitu lembut dan lugu membuat kita bertanya-tanya, jika Saints dapat menciptakan kehidupan baru yang tidak berbeda dengan manusia, apakah makhluk tersebut pantas diperlakukan sama seperti manusia? Lalu jika makhluk itu lebih cerdas, apakah dia akan lebih manusiawi dari manusia itu sendiri? Atau satu lagi yang lebih menyeramkan, pada suatu adegan, Machine ditampilkan sangat mengagumi keindahan dunia. Lalu, bagaimana mereka memandang manusia yang terus-terusan mengeruk sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan? Apakah kecintaan mereka terhadap alam akan membuat kita sebagai manusia disingkirkan? Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin segitu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!